Assalamualaikum. Hai semua, kembali lagi di Yudi Channel. Kali ini pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 8 semester 1 tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran daring menjelaskan faktor pendorong dan penghambat kerjasama, menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama, pengaruh kerjasama di berbagai bidang, serta upaya meningkatkan kerjasama di negara-negara ASEAN. Perhatikan gambar berikut ini. Apakah yang kalian ketahui tentang gambar itu? Benar, ini adalah gambar dari pertemuan yang diadakan oleh Presiden RI Joko Widodo dengan beberapa pemimpin dunia. Saat kelas 7 kita telah membahas tentang interaksi sosial. Masih ingat? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Namun, kali ini kita akan membahas tentang interaksi sosial yang lebih luas lagi, yaitu di antara negara-negara ASEAN. Kerjasama atau hubungan antara dua negara atau lebih di Asia Tenggara demi tercapainya suatu kesepakatan yang saling menguntungkan. Faktor pendorong terjadinya kerjasama di ASEAN. Kesamaan sumber daya alam. Negara-negara ASEAN pada umumnya adalah negara agraris. Mereka selalu melakukan kerjasama untuk memperbaiki sistem pertanian dan penggunaan teknologi terbarukan dengan tujuan meningkatkan hasil pertanian. Beberapa negara penghasil minyak bumi bekerja sama dalam organisasi OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya alam. Hingga sekarang Indonesia masih mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu, Indonesia juga mengekspor hasil pertaniannya ke Singapura. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan, contohnya ASEAN, mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Faktor penghambat kerjasama di ASEAN. Perbedaan ideologi menyebabkan perbedaan cara pandang suatu bangsa. Konflik dan perang di suatu negara menyebabkan negara yang awalnya ingin bekerja sama harus berpikir ulang untuk mewujudkannya. Kebijakan protektif biasanya bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi pertanian dalam negeri dan hal ini tentu saja dapat mempengaruhi hubungan kerjasama yang harmonis antar negara. Perbedaan kepentingan tiap negara. Tentunya, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Hal ini juga dapat mempengaruhi hubungan kerjasama yang harmonis. Bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Pagelaran budaya ASEAN, pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, serta pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN. Pengaruh kerjasama di berbagai bidang. Bidang ekonomi. Negara-negara ASEAN sepakat untuk membentuk Pasar Tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Dalam bidang sosial, munculnya berbagai kerjasama sosial yang dinamis berdasarkan kemanusiaan tanpa sekat-sekat kepentingan. Bidang budaya. Munculnya berbagai kerjasama budaya untuk saling mengenal jati diri negara ASEAN lainnya. Dalam bidang politik, muncul berbagai kesepakatan diplomatik terkait masalah konflik dan isu-isu yang sangat sensitif. Bidang pendidikan, munculnya kesepakatan dan perjanjian untuk saling memajukan pendidikan di semua ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Hingga kini, Indonesia beserta 9 negara ASEAN lainnya selalu berupaya meningkatkan kerjasama. 3 pilar ASEAN dibangun demi terwujudnya hal ini, yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Demikian pembelajaran kita kali ini, sampai bertemu lagi.